Langit sore menggantung kelabu saat Dharma melangkah pulang melewati pematang sawah. Bajunya basah oleh keringat dan lumpur, sepasang sandal jepitnya nyaris putus, dan tangannya masih menggenggam 2 ikat rumput gajah untuk pakan kambing tetangga. Seharian tadi ia kerja serabutan, bantu bersihkan kandang ayam, bongkar karung pupuk di toko tani, dan terakhir, dorong gerobak pasir sampai bibir jembatan. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like sebagai tanda kita mendukung Palestina merdeka dan ketik kobiltu untuk putihkan kolom komentar. Terima kasih. Dharma bukan pengangguran, tapi pekerjaannya tak berlabel. Tak ada gaji tetap, tak ada seragam, tak ada yang bangga menyebutnya rekan kerja. Ia melangkah pelan menuju rumah kecil di ujung desa. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah mulai keropos. Di serambi depan, sandal istrinya tak ada. Sepi. Biasanya Rina duduk di situ sore-sore, menampi beras atau membatik kecil-kecilan sambil bersedekap karena angin desa memang suka menusuk di jam segitu. Dharma menyingkap tirai pintu. Rumah itu terasa dingin. Seperti sudah lama tak dihuni. Padahal baru pagi tadi ia pamit kerja. Di atas tikar rotan, ada amplop coklat. Tanpa nama. Tapi Dharma tahu. Itu bukan surat biasa. Ia ambil, buka perlahan, dan membaca. Maaf, aku pergi. Aku sudah lelah hidup begini. Aku ingin hidup yang pasti, yang mapan. Kamu terlalu sibuk kerja, tapi tak pernah ada hasilnya. Aku sudah mencoba bertahan, tapi kamu terus bertahan di kemiskinan. Jangan cari aku. Rina. Dharma duduk, tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena dada sesak. Di sudut ruangan, bekas masakan pagi masih tersisa di tungku. Nasi gosong, air rebusan sayur yang sudah dingin. Ia hanya menatap kosong. Tak ada air mata yang jatuh. Hanya diam panjang, seperti malam yang turun perlahan. Ia membuka lemari bambu. Baju-baju Rina sudah tak ada. Hanya tersisa daster lama yang ia tahu sudah tak dipakai istrinya sejak beberapa bulan terakhir. Di atas kasur kapuk, foto nikah mereka masih tergantung di dinding. Ia tatap sebentar, lalu balikan menghadap tembok. Di luar, suara azan maghrib menggema. Tapi Dharma masih duduk di tempat yang sama. Seakan waktu berhenti di situ. Rumah yang dulu hangat, kini terasa seperti gua kosong. Beberapa jam kemudian, ia bangkit, tanpa bicara, mengguyur diri dengan air sumur. Lalu duduk di tikar, bersimpuh. Tangannya gemetar saat berdoa. Tak ada kata-kata muluk, hanya lirih. Allah, kuatkan aku. Aku gak tahu harus gimana. Tapi tolong jangan biarkan aku mati sia-sia. Malam itu, Dharma tak bisa tidur. Di luar, angin menggoyang pohon bambu. Tiap suara angin seperti bisikan kegagalan. Wajah Rina terus berkelebat di pikirannya. Tatapan kecewa, omongan pahit. Kerja terus, tapi gak pernah cukup. Kamu gak punya arah, Dar. Ia teringat percakapan beberapa bulan lalu. Saat Rina bilang ingin buka warung kecil. Dharma janji akan bantu. Tapi modal belum juga terkumpul. Tiap hari uangnya habis untuk makan dan bayar utang kecil-kecilan. Rina makin diam, lalu makin dingin. Sampai akhirnya, pergi begitu saja. Keesokan paginya, Dharma keluar rumah tanpa semangat. Tapi hidup tak menunggu orang yang patah. Ia tetap harus cari kerja, tetap harus makan. Di tengah jalan, ia bertemu Pak Somad, tetangga yang punya kebun singkong. Dharma, Rina ke kota ya? Dharma hanya mengangguk. Senyumnya dipaksakan. Kalau butuh kerja, kebun saya butuh dibersihin. Tapi ya, bayarannya nanti pas panen. Gak apa, Pak. Saya bantu aja. Dharma kerja dari pagi sampai siang di kebun. Tanpa banyak bicara. Ia hanya diam. Tangannya bekerja seperti mesin. Saat istirahat, ia duduk di bawah pohon. Makan nasi bungkus sambal teri yang ia bawa dari rumah. Air putihnya dari jerigen bekas cat. Sore, ia pulang dengan punggung pegal. Tapi kali ini tanpa harapan ada istri menyambutnya di rumah. Rumah itu makin sunyi. Tapi entah kenapa,
Dharma merasa ada ruang di hatinya yang baru terbuka. Ruang yang dulu penuh pertanyaan, kini perlahan terisi oleh satu tekad, bertahan. Bukan demi membalas, tapi demi membuktikan bahwa hidup tak harus selalu kalah. Malam harinya, ia membuka buku tulis kosong yang dulu dibeli Rina. Niatnya buat catatan warung. Dharma menulis satu kalimat di halaman pertama. Aku akan hidup, bukan cuma bernapas. Langit malam itu bersih. Tak ada awan. Bintang bertaburan. Seperti titik-titik harapan yang mulai muncul perlahan. Dharma menatapnya. Lalu pejamkan mata. Besok ia akan kembali kerja. Bukan demi uang semata, tapi demi martabat yang tak akan ia biarkan hilang lagi. Dan di dalam sunyi itu, tanpa ia sadari, benih perjalanan besar baru saja ditanam, dalam hati yang hampir hancur, tapi memilih untuk tumbuh kembali. Pagi masih berselimut kabut ketika Dharma keluar rumah. Udara dingin menusuk, tapi tak mampu menembus kehangatan tekad yang mulai tumbuh dalam dadanya. Langkahnya mantap, melewati jalan setapak yang sempit, penuh batu dan tanah becek sisa hujan semalam. Di satu tangannya tergantung cangkul tua, di tangan lain sebotol air minum yang diisi dari kendi belakang rumah. Hari ini, ia tak lagi mencari kerja. Hari ini, ia mencari ilmu. Dharma menuju rumah Pak Burhan, seorang petani tua yang dikenal keras kepala tapi jujur. Lahan Pak Burhan memang tak luas, tapi hasil panennya selalu paling dulu habis di pasar. Ia tak punya banyak tenaga, hanya akal dan pengalaman yang tak bisa dibeli. Saat Dharma tiba, Pak Burhan sedang menanam bibit cabai, tubuhnya bungkuk, tangannya cekatan. Pagi, Pak. Sapa Dharma sopan. Pak Burhan menoleh. Pagi, Dar. Ada angin apa datang ke sini? Saya mau bantu, Pak. Gak usah dibayar. Asal boleh saya ikut belajar. Petani tua itu menatapnya dalam-dalam. Matanya menyipit seolah membaca isi hati Dharma. Tak ada jawaban langsung. Tapi ia mengangguk pelan, lalu berkata, kalau niatmu sungguh, mulai dari sapu dedaunan itu dulu. Tanpa banyak tanya, Dharma langsung bergerak. Sepanjang hari ia ikut membersihkan gulma, mengganti bambu pagar yang rapuh, menyusun kembali karung pupuk. Keringatnya bercucuran. Tanpa sadar, langit sudah berubah oranye. Tapi Dharma belum ingin pulang. Saat matahari mulai turun ke balik perbukitan, Pak Burhan memanggilnya ke bel-bel kayu di belakang rumah. Diberikannya segelas teh panas dan sepotong singkong goreng. Kerja gak cuma soal kuat badan, Dar, kata Pak Burhan, memandang sawahnya yang membentang. Tani itu harus sabar. Tanam hari ini, panen 2 bulan lagi. Itu pun kalau gak diserang hama, atau gagal karena cuaca. Dharma mendengar dalam diam. Kalau kamu masih pikir kerja keras aja cukup, kamu bakal kalah. Dunia ini bukan soal tenaga, tapi strategi. Ucapan itu seperti cambuk. Sepanjang hidup, Dharma hanya tahu kerja, gali tanah, angkut barang, panjat pohon. Ia pikir semakin keras kerja, semakin dekat dengan keberhasilan. Tapi yang ia dapat hanya kelelahan. Hari-hari selanjutnya, Dharma datang tiap pagi. Ia belajar cara membuat pupuk organik dari kotoran kambing dan jerami. Ia mencatat teknik menanam berdasarkan rotasi musim. Ia bahkan mulai mengenali jenis-jenis hama hanya dari bekas gigitan di daun. Tangan Dharma melepuh, kulitnya makin gelap, tapi matanya justru makin hidup. Setiap malam, ia pulang dengan badan remuk, tapi ada semangat yang baru tumbuh. Ia menyalakan lampu minyak, membuka buku catatan, dan menulis apa saja yang ia pelajari hari itu. Kadang hanya 1 kalimat, kadang 2 halaman penuh. Di dinding kamarnya, ia mulai tempel kertas-kertas kecil bertuliskan, 1 langkah tiap hari, tahan sebentar lagi, gagal bukan akhir. Suatu malam, hujan turun deras, atap rumah bocor, tikar basah, tapi Dharma tetap duduk bersila, tubuhnya dibalut sarung lusuh. Di hadapannya, kitab kecil yang dulu diberikan almarhum ayahnya. Ia buka halaman acak, lalu berhenti di satu bagian. Bukan untuk mencari ayat penghiburan,
tapi untuk menguatkan keyakinan bahwa Allah selalu lihat usaha hambanya. Allah, aku bukan orang pintar. Aku gak tahu cara cepat jadi besar. Tapi aku janji, aku akan jalan terus. Kalau aku harus gagal dulu, gak apa. Asal engkau lihat, aku gak berhenti. Doa itu lirih, tapi terasa menggema sampai ke sudut hatinya yang paling dalam. Esok paginya, Dharma membuat keputusan penting. Ia akan coba tanam di tanah milik Pak Burhan. Satu petak kecil di belakang kandang kambing yang jarang dipakai. Ia pinjam, dengan syarat bagi hasil. Pak Burhan setuju. Tapi kamu rawat sendiri dari awal. Jangan ngeluh di tengah jalan. Dharma mulai dengan modal seadanya. Beli benih kangkung, bayam, dan cabai. Tanah ia garap dengan tangan sendiri. Ia angkut air pakai ember dari sumur, karena tak ada irigasi. Ia rawat tiap hari, sambil tetap bantu Pak Burhan agar tetap bisa belajar. Waktu berlalu. Tunas pertama muncul. Hatinya melonjak. Tapi tak lama, datang serangan ulat. Daun-daun berlubang, batang membusuk. Ia panik, hampir putus asa. Tapi Pak Burhan hanya bilang satu kalimat. Belajar itu mahal. Dharma tak menyerah. Ia cari cara alami mengusir ulat. Racik semprotan dari bawang putih dan sabun cuci. Butuh seminggu. Tapi akhirnya tanaman pulih. Saat panen kecil pertama tiba, ia bawa ke pasar, jual di lapak seadanya. Hasilnya tak besar, tapi cukup untuk beli benih lebih banyak. Malam itu, ia duduk sendiri di bawah pohon jambu dekat rumah. Tangannya masih bau tanah, bajunya basah peluh, tapi wajahnya tenang. Ia buka catatannya, tulis satu kalimat lagi. Hari ini, aku tidak kalah. Langkah kaki Dharma terasa berat saat menginjak lahan kecil di belakang kandang Pak Burhan. Tanah itu gersang, penuh semak liar, dan sudah lama tak tersentuh cangkul. Tapi bagi Dharma, inilah awal yang nyata. Tak lagi sekadar belajar atau membantu. Ini ladangnya sendiri, walau cuma sepetak. Pagi itu, ia memulai dengan menebas rumput yang tingginya hampir sepinggang. Setiap ayunan sabit mengikis peluh yang mengucur deras di wajahnya. Sinar matahari belum tinggi, tapi udara desa sudah terasa menyengat. Ia bekerja tanpa suara, hanya diselingi napas berat dan desir angin yang lewat membawa bau tanah kering. 3 hari penuh Dharma membersihkan, menggemburkan tanah, dan mengatur parit kecil di pinggir lahan untuk aliran air. Tak ada mesin, tak ada bantuan, hanya kekuatan tangan dan niat yang tak bisa ditimbang. Setelah itu, ia mulai menanam. Benih kangkung, bayam, dan cabai ia tabur perlahan. Setiap lubang tanam ia buat hati-hati, seakan itu bukan sekadar tempat bibit, tapi pondasi masa depannya. Di sela kerja, Dharma sering terdiam menatap tanah. Kadang ia bicara dalam hati, seolah berdialog dengan ladangnya. Tumbuhlah, biar aku juga bisa tumbuh bersamamu. Minggu pertama, tunas-tunas hijau mulai menyembul. Dharma terkejut dan terharu. Tak menyangka, lahan yang dulu hanya tanah keras kini menyimpan kehidupan. Ia rawat setiap pagi sebelum matahari tinggi dan sore menjelang malam. Ia siram, cabut gulma, bahkan menyingkirkan semut satu persatu dari batang tanaman. Namun, harapan itu tak bertahan lama. Pada minggu ketiga, hujan deras turun 2 hari berturut-turut. Parit buatan Dharma tak cukup menahan limpahan air. Air menggenangi sebagian besar lahan. Daun-daun tanaman membusuk, akar terendam terlalu lama. Saat hujan berhenti, separuh tanamannya mati. Cabai yang paling ia andalkan malah paling banyak rusak. Dharma terduduk di tengah ladang. Tangannya penuh lumpur, bajunya basah, dan dadanya sesak. Bukan hanya karena tanaman mati, tapi karena rasa gagal kembali datang. Ia menatap tanahnya yang hancur, lalu melempar cangkul ke samping. Tangannya gemetar, matanya merah, tapi tak ada yang bisa ia marahi. Tidak langit, tidak tanah, tidak dirinya sendiri. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai. Rumahnya lebih gelap dari biasanya karena lampu minyak hampir habis. Tapi Dharma tidak tidur. Ia duduk diam di bawah jendela,
memandangi luar yang gelap gulita. Dalam diamnya, ia teringat kembali wajah Rina. Tatapan kecewa itu. Suara dinginnya yang berkata, "Kamu itu gak bisa diandalkan." Rasa sakit itu belum hilang, tapi kini berubah bentuk. Bukan lagi luka, tapi cambuk. Dharma bangkit, ambil air wudhu dari tempayan di dapur, lalu bersujud di atas tikar lusuh. Hanya satu kalimat yang ia ucap dalam doanya. Allah, jangan biarkan aku mati sebelum aku bangkit. Keesokan harinya, Dharma kembali ke ladang. Ia tak bawa cangkul, hanya buku kecil dan pulpen. Ia catat apa yang gagal, apa yang salah, dan apa yang bisa diperbaiki. Ia pergi ke rumah Pak Burhan, dan untuk pertama kalinya, ia meminta masukan. Pak Burhan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kamu baru jadi petani beneran setelah gagal. Sekarang kamu tahu, tanah bukan hanya harus ditanami, tapi juga harus dipahami." Dharma memutuskan untuk mulai lagi dari awal. Ia gali saluran baru, beli terpal bekas untuk buat penahan air, dan ganti sebagian jenis tanaman. Kali ini ia tambah kacang panjang, yang lebih tahan cuaca lembab. Ia bahkan belajar membuat pupuk cair dari fermentasi sisa sayur dan molase, sesuatu yang dulu ia anggap rumit. Selama 2 bulan penuh, ia bangun sebelum fajar, tidur larut malam, dan tak pernah lepas dari bau tanah dan keringat. Tapi ia tak lagi mengeluh. Karena kali ini, setiap tetes peluh terasa seperti investasi. Setiap luka di tangan adalah bukti. Dan pelan-pelan, hasilnya mulai terlihat. Tanamannya tumbuh lebih subur. Daun-daunnya hijau lebat. Buah cabainya berwarna merah terang dan tak mudah rontok. Ia mulai panen kecil-kecilan, lalu bawa ke pasar menggunakan sepeda pinjaman. Pertama hanya laku beberapa ikat. Tapi minggu berikutnya, pelanggan mulai datang lagi, bahkan memesan lebih dulu. Beberapa pedagang mulai tanya, "Ini sayur dari mana? Kok seger banget?" Dharma jawab singkat, "Dari kebun sendiri." Ada rasa bangga di dada. Tapi bukan bangga karena pujian, melainkan karena ia tahu betul, tak ada satupun dari keberhasilan itu yang datang instan. Suatu siang, saat Dharma tengah mencabut gulma, seorang pemuda desa datang menghampiri. Namanya Tio, tetangga yang dulu sering mengejeknya. "Dar, lahanmu bagus ya sekarang. Bisa ngajarin aku juga?" Dharma menoleh, sedikit terkejut. Tapi ia hanya tersenyum dan mengangguk. "Besok pagi datang aja ke sini. Bawa cangkul." Hari-hari selanjutnya, makin banyak yang datang minta diajari. Dharma tak menolak satupun. Karena ia tahu, tanah tak pernah pilih kasih. Siapa yang mau bekerja, pasti akan diberi hasil. Malam itu, ia kembali buka catatannya dan menulis. Gagal di awal bukan kutukan, tapi pintu yang disamarkan Allah. Transisi halus menuju bab 4. Pagi di pasar kecamatan selalu penuh suara. Teriakan pedagang, dentingan uang logam, aroma ikan asin dan sayur segar yang saling berebut ruang di udara. Di antara deret lapak yang sudah berdiri sejak subuh, Dharma duduk bersila di pinggir tikar. Sayurannya ditata rapi. Bayam, kangkung, kacang panjang, dan cabai hasil panen tangan sendiri. Tapi pagi itu, pembeli sepi. Ia tak pernah pandai menjual. Tatapannya terlalu tenang. Suaranya terlalu pelan untuk bersaing dengan pedagang lain yang lebih pandai berteriak dan menawar. Meski hasil taninya lebih segar, orang-orang tak langsung datang. Butuh waktu untuk dikenal. Dan Dharma tahu, itu tak bisa dipaksakan. Ia hampir saja mengemas dagangannya ketika seorang perempuan menghampiri. Umurnya sekitar 30-an. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam seperti orang yang terbiasa berdagang. "Mas, ini sayuran sendiri?" tanyanya sambil menunjuk ke cabai merah yang masih basah embun. Dharma mengangguk. "Dari kebun saya, Bu." Perempuan itu mengamati sebentar, lalu tersenyum. "Segar. Gak kayak yang biasa saya beli di belakang sana. Kamu mau saya bantu jualin?" Dharma menatapnya, sedikit heran. "Maksudnya?" "Saya punya lapak kecil di ujung pasar.
Langganan saya banyak. Tapi barang dari agen kadang udah gak segar. Kalau kamu rutin bawa sayur beginian, saya bisa bantu pasarkan. Dharma diam sejenak, lalu mengulurkan tangan. Saya Dharma. Lilis. Balasnya sambil menjabat. Saya gak janji bisa bantu banyak. Tapi saya tahu gimana cara nawarin. Itu awal kerja sama mereka. Lilis bukan pedagang besar. Tapi ia tahu cara menyusun dagangan, memilih waktu pasar yang tepat, dan membaca kebutuhan pembeli. Ia meminta Dharma kirim hasil panen 2 kali seminggu. Ia urus penjualan, bagi hasil di akhir. Dharma setuju. Ia merasa, ini bukan sekadar transaksi, tapi jalan baru yang terbuka dari percakapan singkat. Minggu-minggu berikutnya, Lilis membuktikan ucapannya. Sayuran Dharma mulai dikenal. Namanya disebut-sebut pembeli sebagai yang dari kebun langsung itu. Dharma tak lagi duduk menjajakan barang sendiri. Ia fokus menanam, memperluas lahan, dan memastikan kualitas tak menurun. Tiap selesai panen, ia kirim hasilnya ke Lilis, yang sudah menata lapaknya sebaik mungkin. Ia beri nama masing-masing jenis sayur, lengkap dengan label kecil, tanpa pestisida kimia. Hasil tangan petani desa. Ada satu sore, saat Dharma mengantar hasil panen langsung ke lapak, ia melihat Lilis sedang menawarkan sayurannya dengan antusias. Ia bicara cepat tapi jelas, meyakinkan pembeli dengan penuh semangat. Di balik kesederhanaannya, ada kecerdasan yang mengagumkan. Setelah pasar sepi, mereka duduk bersama sambil makan singkong rebus dan teh hangat dari termos. Kamu ini beda dari kebanyakan laki-laki desa, ucap Lilis sambil menatap ke jalan. Beda gimana? Tanya Dharma. Kebanyakan cuma kerja buat hari ini. Tapi kamu kayak udah mikir 5 tahun ke depan. Dharma tertawa kecil. Saya gak mikir sejauh itu. Saya cuma gak mau hidup saya berhenti. Lilis terdiam sebentar, lalu berkata lirih. Saya juga. Percakapan itu tak dilanjutkan. Tapi sejak hari itu, ada keakraban yang tumbuh pelan, tanpa gombal, tanpa rayuan. Hanya 2 orang yang sama-sama lelah, sama-sama bangkit, dan menemukan tempat bernaung dalam kerja keras masing-masing. Suatu malam, Dharma duduk di depan rumahnya sambil menatap langit. Di tangannya, laporan hasil penjualan yang ditulis rapi oleh Lilis. Angkanya belum besar, tapi cukup untuk beli cangkul baru dan benih tambahan. Lebih dari itu, ia merasa tidak sendiri. Namun di balik ketenangan itu, ada kecanggungan yang tumbuh. Beberapa tetangga mulai berbisik. Lilis memang janda, Dharma duda ditinggal. Keduanya tampak sering bersama. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Tapi Dharma tak memberi ruang untuk gosip. Ia tahu batas, dan menjaga itu dengan hati-hati. Di ladangnya, Dharma makin tekun. Ia tak hanya menanam, tapi mulai merancang pola tanam bergilir. Ia sisihkan sebagian hasil untuk dijadikan bibit unggul. Ia baca buku pertanian yang dipinjam dari perpustakaan kecamatan. Bahkan mulai catat pengeluaran dan hasil panen dengan teliti. Lilis pun tak tinggal diam. Ia belajar cara mengemas sayuran dengan lebih menarik. Mengusulkan sistem antar ke pelanggan tetap. Mereka mulai punya pelanggan yang memesan lewat telepon warung. Sedikit demi sedikit, sistem kecil mulai terbentuk. Hubungan mereka tetap sederhana. Tak ada janji manis. Tapi saat Dharma jatuh sakit ringan karena kelelahan, Lilis datang membawa wedang jahe dan singkong goreng. Saat Lilis kehabisan stok dagangan karena kiriman telat, Dharma menjemputkan langsung meski hujan turun deras. Mereka tak bicara soal masa lalu. Tak perlu, karena mereka sama-sama tahu rasanya kehilangan. Sama-sama tahu bagaimana sepinya malam tanpa teman bicara. Tapi mereka juga tahu, kedekatan tak selalu harus terburu-buru. Malam-malam berikutnya, Dharma kembali menulis di catatannya. Kesepian bukan kutukan. Kadang, itu ruang yang disiapkan Allah untuk pertemuan yang lebih baik. Malam itu semestinya seperti malam-malam lainnya. Angin bertiup pelan dari arah barat, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Dharma baru saja selesai menyiram bibit tomat yang baru 2 hari ditanam.
Di gubuk kecil di ujung ladangnya, ia duduk sendiri, menikmati sepotong singkong rebus dan secangkir teh panas dari termos bekas. Di kejauhan, lampu-lampu rumah desa mulai menyala satu persatu. Ada rasa tenang yang sulit dijelaskan, seakan hidup mulai masuk dalam irama yang stabil. Lahan makin subur, pesanan dari Lilis makin lancar, dan sistem kerja perlahan terbentuk. Namun, saat ketenangan mulai terasa terlalu mulus, hidup, seperti biasa, menyisipkan ujian tanpa aba-aba. Dharma mencium bau aneh, seperti kayu terbakar. Awalnya samar, tapi dalam hitungan menit, langit di ujung timur ladang mulai memerah. Api, dan bukan nyala kecil. Ia berlari keluar gubuk. Jantungnya berdegup kencang. Asap tebal mulai menari di atas pohon-pohon pisang. Suara kayu retak terbakar terdengar jelas. Teriakan warga mulai menggema. Kepanikan menjalar cepat seperti kobaran api itu sendiri. Ternyata api berasal dari rumah Pak Kasman, tetangga sebelah ladang yang masih memakai lampu minyak. Diduga lampu jatuh saat anak-anak bermain. Dinding kayu cepat sekali dilahap api, lalu merambat ke semak dan ilalang, tepat ke arah ladang Dharma. Dharma berusaha memadamkan api dengan ember. Ia menyiram tanah, menepuk nyala api dengan karung basah. Tapi lidah api tak bisa diajak negosiasi. Angin malam justru memperparah penyebarannya. Setengah ladangnya yang penuh dengan tanaman siap panen, termasuk cabai dan kacang panjang, hangus dalam waktu tak sampai setengah jam. Orang-orang hanya menonton. Beberapa mencoba bantu, tapi tak banyak yang bisa dilakukan. Lahan tak punya alat pemadam. Tak ada air berlimpah. Tak ada regu penolong. Hanya ada Dharma yang berlari, menyiram, dan akhirnya terdiam, menyaksikan hasil berbulan-bulan kerja keras berubah jadi abu. Saat api akhirnya padam, hanya arang dan batang hangus yang tersisa. Dharma terduduk di tengah bekas ladangnya. Bau asap menempel di baju dan kulit. Tangannya hitam, lututnya kotor, dan matanya kosong. Ia tak menangis. Bahkan suara pun tak keluar dari mulutnya. Ia hanya terdiam. Lama. Beberapa warga mendekat, mencoba menghibur. Sabar, Dar. Namanya juga musibah. Kita semua juga kaget. Gak ada yang nyangka. Tapi tak satu pun kata mampu menembus perasaan hancur yang menumpuk di dadanya. Ini bukan sekadar ladang terbakar. Ini harapan, masa depan, dan kerja keras yang lenyap begitu saja. Dalam hitungan menit. Malam itu, Lilis datang ke rumah Dharma. Ia membawa termos teh dan roti tawar. Tapi begitu melihat wajah Dharma yang kosong, ia tahu tak ada yang bisa diucapkan. Ia hanya duduk di tangga rumah, diam, menemani dalam senyap. Kamu gak sendiri, Dar, katanya akhirnya. Tapi kalau kamu nyerah sekarang, semua yang udah kamu bangun gak ada artinya. Dharma tetap diam. Lilis melanjutkan, dengan suara lebih pelan. Kita pernah sama-sama hilang. Tapi bedanya, kamu udah bangkit sekali. Apa kamu mau kembali ke titik nol hanya karena satu malam? Ucapan itu menancap, pelan-pelan, seperti benih yang disiram air hangat. Tak langsung tumbuh, tapi diam-diam menggugah. Malam itu Dharma tak tidur. Ia menatap langit. Tak ada bintang. Langit gelap, seolah ikut berduka. Tapi dalam gelap itu, ia mengangkat tangan. Gemetar. Napasnya berat. Dan ia berdoa. Tanpa suara, hanya hati yang bicara. Allah, ini bukan kemauan aku. Tapi kalau ini cara MU mempersiapkanku untuk lebih besar, aku gak akan lari. Tapi jangan biarkan aku jalan sendirian. Keesokan paginya, Dharma berdiri lagi di tepi ladangnya. Yang ia lihat bukan lahan hangus, tapi lahan kosong yang bisa dimulai ulang. Ia datangi Pak Burhan. Ceritakan semuanya. Dan seperti biasa, lelaki tua itu hanya tertawa kecil. Kamu kira aku belum pernah ngalamin ladang terbakar, Dar? Dulu aku lebih parah. Tapi lihat aku sekarang masih bisa hidup. Tanah itu bisa ditanam lagi. Tapi semangat? Kalau hilang, itu yang bahaya. Dharma mengangguk, lalu memutuskan. Ia akan bangkit. Tapi kali ini,
lebih terarah. Ia mendatangi koperasi desa. Ajukan pinjaman dengan agunan sepeda motor tuanya. Risiko besar. Tapi ia tak punya pilihan lain. Uang dari hasil jual panen sebelumnya tak cukup. Beberapa hari kemudian, pinjaman disetujui. Ia gunakan dana itu untuk beli benih baru, pupuk, dan sewa alat bajak dari kecamatan. Ia rekrut 2 pemuda desa, beri mereka upah harian. Mereka bantu bersihkan lahan, siapkan tanah, dan tanam ulang dengan sistem baru yang lebih efisien. Lilis tetap bantu di bagian penjualan. Tapi kali ini, ia juga ikut bantu hitung arus kas dan mencatat pesanan. Mereka tak hanya rekan kerja, tapi juga dua hati yang saling mendukung diam-diam, dalam peran masing-masing. Hari demi hari, ladang kembali hijau. Perlahan, tapi pasti. Dan Dharma, untuk kesekian kalinya, menulis di bukunya. Api bisa membakar pohon, tapi tidak tekad. Pagi itu langit cerah, tapi di dalam dada Dharma, badai masih bergulung. Meski ladangnya telah hijau kembali pasca kebakaran, ia tahu siklus petani tak hanya soal menanam dan panen. Ada satu tahapan yang selama ini jadi penghambat, distribusi. Selama ini, Dharma masih bergantung pada pengepul yang datang setiap panen. Harga mereka rendah. Waktu pengambilan pun tak menentu. Bahkan kadang datang terlambat. Ketika sayur sudah mulai layu. Rugi diam-diam. Kalau terus begini, aku gak akan pernah bisa maju. Gumam Dharma suatu pagi saat ia melihat tumpukan cabai yang gagal dijual. Lalu ia putuskan, ia harus punya kendali atas jalur pengiriman. Ia ambil sisa dana dari pinjaman koperasi, tambahkan dengan hasil panen terakhir. Lalu pergi ke pasar truk bekas di kota kecil sekitar 2 jam dari desanya. Di sana, ia temui sebuah mobil bak tua. Catnya mengelupas, mesinnya serak. Tapi roda masih berputar, dan surat-surat lengkap. Ini? Beneran mau beli ini? Tanya pemiliknya setengah ragu. Dharma mengangguk. Selama bisa jalan dan bisa angkut sayur, itu cukup. Maka dimulailah langkah baru. Pengiriman hasil tani milik sendiri, dengan kendaraan sendiri. Hari pertama mengemudi ke pasar induk jadi pengalaman yang tak terlupakan. Dharma, yang dulu hanya menuntun gerobak atau naik ojek, kini mengendalikan truk kecil berisi hasil panen dari ladangnya. Ia bangun sebelum fajar, isi bak dengan bayam, cabai, dan tomat. Jalanan masih gelap, hanya suara mesin dan degup jantung yang menemani. Sesampainya di pasar, ia tak lagi menunggu pengepul menawar seenaknya. Ia langsung tawarkan ke kios besar, restoran, bahkan warung makan. Awalnya mereka ragu. Tapi saat melihat kesegaran produknya, banyak yang tertarik. Apalagi Dharma berani kasih harga sedikit lebih rendah dari pasar, karena ia memotong jalur perantara. Hari itu, hampir semua barang habis terjual. Dharma pulang dengan dompet penuh, tapi lebih dari itu, dengan kepala yang lebih tegak. Ia tahu ini bukan sekadar perubahan alat, tapi perubahan pola pikir. Ia tak lagi menjadi petani yang menunggu dibeli, tapi produsen yang menawarkan hasilnya. Lilis, saat mendengar kabar keberhasilan itu, hanya tersenyum bangga. Akhirnya kamu punya kendali, Dar. Ini baru permulaan, jawabnya, dan memang benar. Setelah pengiriman pertama, Dharma mulai rutin mengangkut hasil panennya ke pasar induk. Ia susun jadwal tanam berdasarkan permintaan pasar. Ia mulai tahu kapan harga cabai naik, kapan tomat harus dikurangi. Ia tak hanya menanam, tapi juga membaca arah permintaan. Beberapa minggu berjalan, truk kecil itu makin sering terlihat hilir mudik di jalan desa. Warga mulai memperhatikan. Anak-anak melambai tiap kali Dharma lewat. Bapak-bapak yang dulu mencemooh, kini memuji. Dharma makin rajin sekarang. Truknya tiap hari keluar masuk. Bukan main. Dan dari sanalah ide baru lahir. Dharma mulai rekrut pemuda desa yang belum punya kerja tetap. Awalnya 2 orang. Ia ajari cara menanam, merawat, memanen, hingga mengemas. Ia beri upah harian yang layak. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia tahu, kemajuan tak bisa dibangun sendiri. Tak lama,
Mereka jadi tim kecil. Tiap hari kerja sama, dari ladang ke pasar. Truknya kini bukan sekadar alat angkut, tapi simbol kemandirian. Sebuah bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari titik paling rendah. Untuk memperkuat usaha, Dharma mulai mencatat semua alur secara rapi. Ia buat buku laporan, tanggal panen, jumlah hasil, biaya pupuk, hingga pendapatan bersih. Lilis membantunya menyusun data dengan rapi. Mereka bukan lagi sekadar dua orang yang saling bantu, tapi mulai bergerak seperti sebuah sistem yang utuh. Tak hanya itu, truk yang awalnya hanya untuk dirinya sendiri, kini juga ia sewakan ke petani kecil lain yang ingin kirim barang ke kota. Dengan sistem bergilir, ia tak ambil banyak untung, hanya cukup untuk biaya solar dan perawatan. Tapi itu membuat namanya makin disegani. Dharma sekarang bukan cuma petani, kata Pak Burhan suatu sore, tapi juga penggerak. Namun, di tengah semua kemajuan itu, Dharma tak berubah jadi pongah. Ia masih tidur di rumah bambu yang sama. Masih makan singkong dan nasi jagung. Masih menyiram tanaman sendiri. Tapi kini langkahnya lebih mantap. Pandangannya lebih jauh. Malam-malamnya masih diisi doa yang sama, lirih dan dalam. Allah, jangan biarkan aku lupa dari mana aku datang. Dan jangan izinkan aku merasa cukup sebelum bisa bantu lebih banyak orang. Satu hari, seorang wartawan lokal datang ke ladangnya. Mendengar dari mulut ke mulut bahwa ada petani muda yang bangkit dari tanah kosong, kini punya distribusi sendiri, rekrut tenaga kerja, dan memutus ketergantungan pada tengkulak. Wawancara dilakukan sederhana, di bawah pohon jambu. Dharma menjawab pelan, tenang, seperti biasa. Tapi dalam tulisannya esok hari, wartawan itu menulis, pemuda desa yang dulu ditinggal karena dianggap gagal, kini jadi inspirasi perubahan. Berita itu menyebar cepat. Banyak pihak mulai melirik. Tapi Dharma tak mengubah cara kerjanya. Ia tetap turun ke sawah, tetap mengemudi sendiri, tetap menghitung sendiri. Karena baginya, setiap jengkal tanah punya cerita. Dan ia belum selesai menulis kisahnya. Matahari baru naik sejengkal dari ufuk timur ketika Dharma menurunkan karung sayur dari bak truknya di pasar. Pagi itu seperti biasa. Udara segar, aroma bawang dan daun basah bercampur jadi satu. Tangannya cekatan, wajahnya tenang. Sudah jadi rutinitas, tapi selalu terasa seperti awal yang baru. Namun, sesuatu berubah pagi itu. Dharma sedang menata kotak-kotak tomat ketika matanya tak sengaja menatap ke ujung jalan. Di antara lalu lalang pedagang dan pembeli, berdiri seseorang yang membekukan detak jantungnya seketika. Rina, wajah yang dulu begitu dikenalnya. Kini tampak lebih tirus, mata agak sayu, tapi sorotnya tetap sama, tajam, penuh keinginan. Ia berdiri kaku, seolah ragu untuk melangkah. Wajahnya membawa campuran penyesalan dan harap yang tak bisa disembunyikan. Dharma mengalihkan pandangan. Ia kembali menata sayurannya, seolah tak melihat siapapun. Tapi langkah kaki Rina terdengar semakin dekat. Hingga akhirnya, suara yang pernah akrab itu kembali terdengar. Dar. Pelan, regu, seperti suara dari masa yang tak tahu harus bagaimana muncul kembali. Dharma menoleh perlahan. Tatapannya datar. Tidak marah, tidak ramah. Hanya tatapan seseorang yang telah selesai dengan luka, tapi belum lupa bentuknya. Rina berdiri di hadapannya. Tangan gemetar menggenggam tas kain. Boleh kita bicara sebentar? Dharma tak langsung menjawab. Ia menyelesaikan susunan terakhir kotak sayur, lalu menepuk tangannya. Ngomong di sini aja. Gak usah banyak orang tahu. Rina menarik napas dalam. Aku minta maaf. Dharma diam. Aku salah, Dar. Dulu aku ninggalin kamu karena aku pikir kamu gak akan jadi siapa-siapa. Aku kira aku berhak cari hidup yang lebih enak. Tapi ternyata semua itu kosong. Ia mulai bercerita. Setelah meninggalkan Dharma, ia ikut seorang pria ke kota. Awalnya hidup enak, tapi ternyata pria itu hanya mengejar rupa, bukan hati. Setelah bangkrut, pria itu pergi, meninggalkannya bersama utang dan sepi.
Ia bekerja sebagai penjaga toko kecil, hidup numpang di kontrakan temannya, dan malam-malamnya penuh penyesalan. Setiap aku lihat sayuran di pasar, aku selalu ingat kamu. Aku dengar dari orang-orang, kamu sekarang punya usaha sendiri. Kamu bangkit. Kamu berubah. Dharma menyandarkan diri ke bak truk. Wajahnya masih tenang, tapi ada pertarungan di dadanya. Bukan karena ia masih mencintai Rina, tapi karena bayangannya kembali menuntut jawaban. Aku bukan orang yang kamu tinggalin waktu itu, Rin. Katanya pelan. Aku juga gak marah lagi. Tapi yang kamu minta sekarang bukan maaf. Kamu minta kembali ke masa yang udah selesai. Rina menunduk. Bibirnya bergetar. Aku cuma pengen bisa mulai dari awal. Sama kamu. Dharma menggeleng pelan. Kalau aku terima kamu sekarang, aku seakan setuju dengan cara kamu dulu ninggalin aku. Padahal waktu kamu pergi, aku udah hampir mati. Mata Rina mulai basah. Tapi Dharma tetap berdiri tegak. Aku bangkit bukan karena kamu. Tapi karena Allah kasih aku satu kesempatan lagi. Aku gak bisa paksakan diriku kembali ke bentuk lama cuma karena kamu nyesel. Jadi, kamu gak mau aku kembali? Dharma menghela napas panjang. Aku maafin kamu, Rin. Tapi maaf bukan tiket pulang. Kadang, penyesalan itu bukan untuk dihapus, tapi untuk dipeluk. Supaya kita gak ulangi kesalahan yang sama. Rina menunduk lebih dalam. Ia tahu. Tak ada pintu yang terbuka untuknya lagi. Air matanya menetes. Tapi Dharma tak mengusap. Ia hanya diam. Karena luka lama tak selalu perlu dibalut lagi. Cukup dibiarkan jadi pelajaran. Tanpa berkata lagi, Rina melangkah pergi. Perlahan. Menjauh. Membaur dengan keramaian pasar yang tetap sibuk. Seolah tak pernah peduli pada drama kecil antara dua orang yang pernah saling mencintai. Dan kini tak lagi saling memiliki. Setelah Rina hilang dari pandangan, Dharma kembali ke dagangannya. Ia menyusun ulang tomat yang sempat jatuh. Menyeka peluh dari dahi. Beberapa detik kemudian, Lilis datang, membawa nota dari kios pelanggan tetap. Siapa tadi? Tanyanya ringan. Orang lama. Salah alamat. Jawab Dharma sambil tersenyum kecil. Lilis tak bertanya lagi. Ia hanya tersenyum. Mengerti. Hari itu, Dharma bekerja seperti biasa. Tapi dalam hatinya, ada satu beban yang akhirnya lepas. Ia tak perlu lagi menjelaskan masa lalunya. Tak perlu lagi membuktikan apapun pada siapapun. Ia telah berdamai dengan hantu yang dulu menghantuinya tiap malam. Malamnya, Dharma kembali menulis. Yang meninggalkan bukan musuh, tapi pengingat bahwa cinta yang tidak kuat akan patah di tengah perjuangan. Dan jika Allah izinkan kita tetap berdiri setelah semua itu, berarti Dia ingin kita berdiri bukan untuk mengulang, tapi untuk menjadi lebih baik. Ia tutup bukunya, menatap langit. Malam begitu bersih. Tak ada suara. Tapi dalam kesunyian itu, Dharma merasa lebih utuh dari sebelumnya. Tak lagi diganggu bayang-bayang. Tak lagi mencari pembenaran. Ia hanya ingin berjalan ke depan. Fajar baru saja menyingsing, dan tanah desa masih basah oleh embun malam. Tapi suara tawa, teriakan semangat, dan derap kaki sudah terdengar ramai dari ladang milik Dharma. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah puncak dari segala jerih payah. Panen besar. Di hamparan ladang yang dulunya kosong, lalu hangus terbakar, kini terbentang hijau yang nyaris tak putus. Bayam, cabai, tomat, dan kacang panjang tumbuh subur, siap dipetik. Di sudut lain, tanaman pare menggantung dengan buah panjang, menandakan usia matang. Sinar matahari pagi menyapu dedaunan, memantulkan cahaya seperti perhiasan dari bumi. Dharma berdiri di tengah ladang. Topi caping menutupi sebagian wajahnya. Tapi sorot matanya memancarkan rasa syukur yang sulit dilukiskan. Di belakangnya, belasan pemuda dan ibu-ibu desa sibuk dengan tugas masing-masing. Ada yang memetik, ada yang mengangkut, ada yang menyortir. Tangan Dharma sendiri tak tinggal diam. Ia ikut menyusuri barisan tanaman, memetik satu persatu hasil yang ia tanam dengan penuh cinta. Tak ada rasa, bos,
dalam dirinya. Ia adalah bagian dari tanah, dan tanah telah membalasnya dengan limpahan rezeki. Lilis datang membawa 2 termos air dan roti isi kacang. Ia berjalan cepat tapi hati-hati, memakai sendal jepit dan topi lebar. Meski bukan petani, ia tetap datang setiap musim panen. Baginya, ini bukan hanya kerja, ini perayaan. Pagi, Pak Petani hebat, ucap Lilis sambil menyodorkan roti. Dharma tertawa. Pagi, Bu Pemasar andal. Mereka duduk di tepi pematang, menyaksikan aktivitas yang riuh tapi rapi. Lilis mencatat jumlah karung yang sudah terkumpul. Dharma membuka catatan kecilnya dan mencocokkan data. Di antara angka-angka dan strategi distribusi, ada keheningan yang nyaman, sesuatu yang hanya dimiliki 2 orang yang sudah saling memahami dalam diam. Kamu sadar enggak? Kata Lilis pelan. Dulu lahan ini cuma tanah kosong. Dharma mengangguk. Dan dulu aku cuma lelaki yang gak punya arah. Sekarang kamu punya semuanya. Dharma tak langsung menjawab. Ia hanya menatap hasil panennya yang diturunkan ke truk dengan semangat. Dalam dadanya, ia tahu bahwa semuanya itu bukan soal uang atau jumlah ladang, tapi tentang martabat, tentang arah hidup, dan tentang siapa yang berdiri di samping saat semua terasa berat. Saat siang datang dan panen selesai, Dharma mengajak semua pekerja makan bersama. Nasi liwet dibentangkan di atas daun pisang. Sayur lodeh, ikan asin, sambal terasi, dan kerupuk mengisi tengah-tengah. Semua makan dengan tangan, duduk bersila, dan saling tertawa. Dharma berdiri, mengangkat gelas plastik berisi air teh. Saya gak bisa kasih banyak. Tapi satu hal yang saya yakini, tanah ini gak akan pernah mengkhianati orang yang serius menjaganya. Terima kasih kalian semua udah bantu saya sampai di titik ini. Tepuk tangan pecah. Beberapa mata tampak berkaca. Di antara tawa itu, Lilis menatap Dharma. Kali ini lebih lama dari biasanya. Tak banyak kata. Tapi ia tahu, Dharma telah menjadi lelaki yang benar-benar berbeda. Sore menjelang, truk terakhir berangkat ke pasar induk. Hasil panen kali ini lebih besar dari sebelumnya. Bahkan sudah ada pesanan untuk minggu depan. Lilis duduk di teras rumah Dharma, membuka buku catatan. Ia menunjukkan grafik sederhana yang dibuatnya. Kalau pola ini stabil, kamu bisa perluas 2 petak lagi bulan depan. Mungkin juga mulai masuk pasar digital. Dharma tersenyum, tapi matanya menatap jauh, bukan ke grafik. Lis, katanya pelan. Kamu tahu, dari semua yang aku bangun, yang paling sulit itu bukan nanam atau jualan. Lilis menoleh. Apa? Berani buka hati lagi. Kata-kata itu menggantung di udara. Lilis tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, mengusap ujung buku catatannya dengan ibu jari. Aku tahu, lanjut Dharma. Aku bukan lelaki yang romantis. Tapi kamu tahu segalanya tentang aku. Kamu lihat aku di titik paling bawah, dan kamu nggak pergi. Lilis tersenyum kecil. Aku nggak pernah butuh lelaki romantis. Aku cuma butuh lelaki yang tahu kemana dia melangkah, dan siapa yang dia ajak berjalan. Dharma mengangguk. Kalau kamu gak keberatan, mungkin mulai panen berikutnya, kamu gak cuma jadi rekan bisnis. Mata mereka bertemu. Tak ada musik. Tak ada pelukan, hanya keheningan panjang yang hangat. Dan saat angin sore meniuplan pohon jambu di depan rumah, Lilis berkata, kalau kamu berani tanam harapan di tanah yang pernah hangus, kenapa kamu takut menanam cinta di hati yang sudah terbuka? Dharma tertawa, karena hati gak semudah tanah. Tapi mungkin, kalau sama kamu, aku bisa belajar. Senja turun perlahan. Desa mulai hening. Di ladang yang kini kosong karena hasilnya sudah dipanen, Dharma berjalan pelan. Lilis di sampingnya. Mereka bicara soal rencana tanam berikutnya, strategi pasar baru, dan kemungkinan membuka koperasi sendiri. Tapi di balik semua itu, ada harapan yang lebih besar tumbuh di antara mereka. Harapan akan hidup yang tidak lagi sendiri. Bukan karena cinta yang meledak, tapi karena kebersamaan yang diuji waktu. Malam itu,
Dharma menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya. Cinta yang baik tidak datang dengan tepuk tangan, tapi tumbuh pelan di ladang kesabaran. Pagi itu langit mendung, tapi tidak membawa suram. Jalanan menuju aula kecamatan dipenuhi kendaraan. Sebagian besar berplat luar desa. Spanduk sederhana terpampang di depan gedung. Seminar petani muda mandiri, inspirasi dari desa untuk Indonesia. Dharma berdiri di belakang panggung, mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana kain yang masih terlihat asing di tubuhnya. Tak ada topi caping, tak ada bau tanah, tapi peluh tetap mengalir di dahi. Kali ini bukan karena matahari, melainkan gugup yang tak biasa. Lilis berada di sampingnya, menenangkan dengan senyum. Kamu udah cerita berkali-kali di ladang. Ini cuma ladang yang lain. Dharma menarik napas panjang. Di tangannya, selembar catatan berisi poin-poin penting yang ingin ia sampaikan. Tapi dalam hati, ia tahu, cerita sejati tak pernah bisa ditulis sepenuhnya di atas kertas. Pemandu acara memanggil namanya. Tepuk tangan riuh menyambutnya saat ia melangkah ke atas panggung. Aula penuh, lebih dari 100 orang. Petani, mahasiswa, tokoh desa, dan pejabat kabupaten. Dharma berdiri di depan mikrofon. Matanya menyapu hadirin, dan tiba-tiba berhenti pada satu wajah di barisan tengah. Rina. Ia duduk tenang, mengenakan kerudung sederhana. Wajahnya sendu, tapi matanya tidak lagi menyala dengan keinginan, melainkan teduh, penuh rasa menerima. Ia tak datang untuk kembali, hanya untuk melihat dari kejauhan, bahwa lelaki yang dulu ia tinggalkan sudah sepenuhnya jadi orang baru. Dharma tak berpaling, tapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia mulai bicara. Saya bukan petani sejak lahir, bukan juga anak orang kaya. Saya cuma anak desa yang pernah gagal. Pernah ditinggal, pernah dihina, pernah dipikir gak punya masa depan. Tapi tanah ini, tanah yang kalian semua injak, mengajarkan saya satu hal, orang yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang tetap jalan meski tertatih. Suasana hening. Dulu saya cuma kerja serabutan, dianggap gak punya masa depan. Bahkan orang yang paling saya cintai pun akhirnya memilih pergi. Tapi saya gak bisa salahin siapa-siapa. Karena waktu itu pun saya belum jadi siapa-siapa. Beberapa kepala mulai mengangguk. Dharma melanjutkan, lebih tenang. Sampai akhirnya saya mulai tanam. Bukan cuma tanaman, tapi tekad. Saya belajar, gagal, bangun lagi. Sampai tanah yang dulu kering, mulai beri hasil. Sampai saya bisa pasarkan sendiri. Sampai sekarang saya diundang bicara di depan kalian semua. Ia berhenti sebentar, menatap catatannya, lalu menatap audiens lagi. Tapi yang paling penting dari semuanya, saya gak pernah jalan sendiri. Dharma melirik ke arah samping aula. Lilis berdiri di sana. Ia tersenyum, mata sedikit berkaca. Dia yang bantu saya susun sistem, yang bantu catat semua laporan. Yang duduk di ladang waktu saya cuma punya sisa panen sekarung. Dia bukan pasangan saya, tapi mungkin akan jadi. Tawa kecil dan tepuk tangan menggema. Dharma tersenyum, lalu bicara pelan. Kita semua bisa besar, tapi gak ada yang besar sendirian. Tanah yang paling keras pun akan tumbuh, kalau disiram dengan sabar, dikelola dengan cinta. Ia mengakhiri dengan satu kalimat. Kalau Allah kasih kita luka, itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengosongkan ruang agar kita bisa diisi kembali dengan hal yang lebih baik. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Dharma turun dari panggung. Beberapa orang langsung menghampiri untuk bersalaman, berfoto, dan bertanya. Tapi satu sosok berdiri di luar kerumunan. Rina. Mereka saling pandang sejenak. Kali ini tak ada marah, tak ada sesal. Hanya kelegaan. Rina mendekat. Kamu udah jadi orang hebat, Dar. Dharma menjawab dengan tenang. Aku cuma jadi versi terbaik dari yang dulu kamu tinggalkan. Rina menunduk. Aku senang kamu gak jatuh. Aku sempat jatuh, jawab Dharma. Tapi tanah ngajarin aku untuk tumbuh lagi. Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa salam terakhir.
Karena mereka berdua tahu, cerita mereka sudah selesai. Dan beberapa bab memang harus ditutup, agar bab baru bisa ditulis tanpa beban. Sore itu, langit yang sejak pagi mendung akhirnya menurunkan hujan. Rintiknya halus, seperti berkah yang turun tanpa suara. Dharma dan Lilis berjalan berdampingan melewati halaman aula. Tak buru-buru pulang, tak juga berhenti. Kamu gak nyangka ya akan sampai sejauh ini? Tanya Lilis pelan. Dharma tertawa pelan. Dulu aku cuma pengen bisa makan tanpa ngutang. Mereka tertawa bersama. Di bawah payung kecil yang dibawa Lilis, mereka berjalan menuju truk tua yang masih setia menunggu. Truk itu sudah berkarat di sana-sini, tapi mesinnya tetap hidup. Sama seperti mereka. Saat tiba di rumah, Dharma duduk di depan ladangnya yang kini dibagi menjadi beberapa blok, lengkap dengan sistem irigasi sederhana. Di satu sudut, ada tempat pembibitan baru. Di sisi lain, gudang kecil yang baru dibangun seminggu lalu. Dharma membuka bukunya. Halaman terakhir. Ia menulis, "Dulu aku dianggap gagal. Sekarang aku jadi harapan. Tapi bukan karena aku istimewa. Karena Allah tidak pernah tidur. Dia tahu siapa yang diam-diam bertahan, siapa yang tidak berhenti berdoa meski hancur, siapa yang tetap menyiram tanah meski hatinya kering." Ia menutup buku itu, meletakkannya di rak kayu di pojok ruangan. Lilis datang membawa 2 cangkir kopi jahe. Mereka duduk bersama di teras. Hujan masih turun, tapi tak ada rasa dingin. Karena dalam dada, keduanya tahu, hujan ini bukan akhir, tapi awal dari musim yang baru. Langit desa kini sering terlihat lebih biru. Bukan karena cuaca berubah, tapi karena hati Dharma telah lebih tenang. Di atas ladangnya yang luas dan tertata, langkah-langkah para pekerja kini berjalan dengan ritme yang teratur. Setiap pagi, suara sapaan terdengar dari ujung barisan tanaman, diiringi suara tawa yang tak dibuat-buat. Dharma berdiri di beranda rumah barunya. Masih sederhana, tapi kini berdinding bata dan berlantai semen. Ia tidak membangun istana, hanya rumah yang bisa menampung harapan lebih banyak. Di ruang tamu, ada rak buku kecil berisi catatan-catatan lamanya. Di dinding, tergantung foto bersama para pekerjanya, tertawa dengan latar belakang panen raya. Lilis duduk di meja makan, mencatat pesanan dari ponselnya. Mereka belum menikah, tapi semua orang tahu, hati mereka sudah saling mengakar. Tak perlu resepsi mewah, tak perlu pengumuman besar-besaran. Hanya 2 orang yang tahu arah hidupnya masing-masing, lalu sepakat untuk berjalan bersama. Hari itu, Dharma akan menyambut tamu dari Dinas Pertanian Provinsi. Mereka tertarik pada model usaha Dharma. Kecil, mandiri, tapi berdampak. Ia tak persiapan berlebihan. Ia hanya meminta para pekerjanya bekerja seperti biasa. Karena ia percaya, apa yang alami jauh lebih berharga daripada yang dipoles. Mobil dinas berhenti di depan rumah. 3 orang turun, disambut dengan kopi jahe dan pisang goreng hangat. Mereka diajak keliling, melihat sistem tanam, pengemasan, dan proses pengiriman. Beberapa mencatat, beberapa bertanya. Tapi semua kagum. "Saya jarang lihat pengelolaan kayak gini di desa sekecil ini," kata salah satu dari mereka. Dharma hanya tersenyum. Semua dimulai dari keterpaksaan, tapi dipelihara dengan keyakinan. Usai kunjungan, rombongan pamit. Mereka berjanji akan mengusulkan bantuan perluasan untuk program pertanian mandiri. Tapi Dharma tak terlalu berharap. Ia sudah belajar. Yang datang dari niat sendiri lebih awet daripada yang dikirim oleh proyek. Sore harinya, Dharma duduk di atas truknya yang kini sudah dicat ulang, dengan nama kecil di bagian belakang, Ladang Dharma. Ia menyeka peluh dari kening dan memandang ladangnya. Di satu sudut, beberapa pemuda baru sedang belajar mencangkul dengan benar. Ia mendekat, ikut mengajarkan cara membuat jalur air agar tak menggenang. "Makin ke sini, makin banyak anak muda yang mau turun ke sawah," ujar salah satu dari mereka. Dharma tersenyum. Karena mereka lihat sawah bukan lagi tempat terakhir, tapi tempat awal. Malam menjelang, desa kembali sunyi, tapi ladang Dharma tetap hidup.
Ada lampu kecil di beberapa titik. Bukan untuk keindahan, tapi untuk keamanan. Karena sistem tanamnya kini terus bergilir. Panen tak lagi menunggu musim, tapi mengikuti permintaan. Di dapur, Lilis memasak dengan radio kecil menyala. Lagu-lagu lawas terdengar, mengalun pelan. Dharma duduk menemaninya, sambil membersihkan benih untuk minggu depan. Dulu kamu gak pernah bayangin bisa sampai sejauh ini, ya? Tanya Lilis tanpa menoleh. Dharma menjawab sambil tersenyum. Dulu aku cuma pengen cukup, tapi sekarang, aku pengen jadi manfaat. Lilis menoleh, matanya lembut. Dan kamu udah jadi itu. Setelah makan malam, Dharma duduk sendiri di ruang tamu. Ia buka kembali buku catatan lamanya. Buku yang sama yang dulu ia tulis dengan tangan gemetar, penuh lumpur, dan kadang basah oleh air mata. Ia buka halaman pertama. Aku akan hidup, bukan cuma bernapas. Lalu ia buka halaman terakhir, menambahkan satu kalimat. Dan aku hidup bukan untuk sendiri, tapi untuk menumbuhkan hidup di sekelilingku. Ia tutup buku itu, memeluknya sejenak, lalu menyimpannya di laci. Di luar, hujan turun lagi. Tak deras, tapi cukup untuk membasahi tanah. Dharma melangkah ke beranda, memandang langit yang kini tak lagi menakutkan. Hujan bukan ancaman, tapi peringatan bahwa tanah selalu butuh air, dan manusia selalu butuh harapan. Ia menatap jauh, ke arah ladang yang sunyi tapi subur. Dan dalam hatinya, ia tahu, aku bukan lagi lelaki yang ditinggalkan karena miskin. Aku adalah lelaki yang belajar menumbuhkan apapun, bahkan dari luka terdalam. Hujan turun terus, tapi Dharma tak bergeming. Ia biarkan wajahnya basah. Ia biarkan kemejanya lembab. Karena hujan ini bukan penutup. Hujan ini adalah tanda bahwa ladang tidak pernah benar-benar tidur. Dan begitulah akhir dari perjalanan Dharma. Bukan akhir sebagai garis selesai, tapi akhir sebagai titik jeda sebelum lembaran baru. Ia telah membuktikan bahwa tanah tak pernah memilih siapa yang layak tumbuh di atasnya. Asal ada niat, peluh, dan keteguhan, segala sesuatu yang pernah ditinggalkan bisa tumbuh kembali jadi sesuatu yang tak tergantikan. Terima kasih telah mendengarkan cerita yang saya bacakan. Saya Salsabila Putri Herneta pamit undur diri, terima kasih. Selamat jumpa di kisah selanjutnya.